Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024? Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia, ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Meulaboh, Aceh, kata Kelvin Verdong. Okezone mengutip dari akun YouTube Yusanugraha, Minggu, 31 Maret 2024. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak, tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini. Masyarakat Filipina panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Ya, masyarakat Filipina menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. Kabar ini sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Masyarakat Filipina pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertandang ke Vietnam dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Vietnam 3-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2024, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun TikTok Teroone, desakan disampaikan untuk timnas Filipina agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Filipina saat ini.
Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Vietnam, ujar Terone. Legenda Timnas Indonesia, Boa Salosa bakal membantu mencarikan pemain keturunan atau diaspora untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan Hamdan Hamedan, legenda Timnas Indonesia asal Papua itu akan mencari dan melihat langsung kualitas para pemain diaspora atau keturunan. Timnas Indonesia selalu ada slot untuk para pemain keturunan atau diaspora yang ada di luar negeri, kata Hamdan Hamedan. Oleh sebab itu legenda kita, Boa Salosa siap memberi dukungan dan mencari pemain diaspora atau keturunan yang ada di luar negeri, lanjut Hamdan. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari legenda Timnas Indonesia sendiri. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Indonesia yang pernah menjadi striker andalan skuad Garuda. 3-5 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, mari kita ingat kata-kata saya, kata Boa Salosa. Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia, baru menang lawan Vietnam saja berasa juara Piala Dunia. Sindiran itu disampaikan usai skuad Garuda sukses mengalahkan Timnas Vietnam 2 kali dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh skuad Garuda. Sebab, Timnas Indonesia sendiri langsung mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup F sehingga kini kukuh mengisi posisi kedua dengan 7 poin, unggul hingga 4 angka dari Vietnam di urutan ketiga. Di tengah euforia kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapat sindiran dari masyarakat Malaysia. Mereka menyoroti sikap Timnas Indonesia yang dinilai berlebihan merayakan kemenangan atas Vietnam bak seperti juara Piala Dunia. Kemudian, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat. Melainkan, kemenangan itu terjadi karena Vietnam mengalami masalah juga terhadap pelatihnya. Pakai pemain lokal ranking tidak naik, pemain keturunan solusinya, tulis sindiran akun Bon Junior terhadap Timnas Indonesia. Baru menang lawan Vietnam sudah seperti juara Piala Dunia WKWKWK, lanjutnya. Vietnam kalah karena ada masalah dengan pelatihnya saja, bukannya Indonesia yang kuat, jelas akun itu.